Bagaimana menurut Bung Amarullah investasi indah itu? Investasi indah adalah bagaimana kita menanamkan indah dan keindahan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi indah nan abadi sekaligus keindahan yang semakin mendalam. Jawaban Bung Amarullah ini terlalu filosofis. Tapi sebelum saya menanyakan lebih rinci lagi, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Bung Firdaus. Bung Firdaus, apa taman investasi itu dan bagaimana proses menciptakan taman investasi itu? Pertanyaan menarik Bung Idris. Taman investasi sangat abstrak, namun proses menciptakan taman investasi itu sangat benar-benar nyata. Kenapa begitu Bung Firdaus? Apakah yang dimaksud Bung Firdaus proses menciptakan taman investasi itu dapat kita lakukan secara aktual dan akan terlihat dengan sangat nyata secara faktual, Bung Firdaus? Sangat tepat Bung Idris. Begini Bung Amarullah. Pada umumnya asumsi kebanyakan orang di muka bumi ini bahwa memberi dan memberikan itu adalah kewajiban dan di sisi lain mereka berasumsi kalau menerima itu adalah hak. Maka dari itu ketika memberi atau memberikan mereka merasa ada keterpaksaan, karena memberi dan memberikan itu adalah kewajiban buat mereka. Sedangkan jika mereka tidak menerima atau menerima hanya sedikit, maka mereka akan menuntut, seolah-olah si pemberi itu sedang menzolimi mereka. Ini adalah racun perasaan mereka yang seolah-olah ada di pikiran mereka. Saya belum menangkap maksud yang disampaikan Bung Firdaus ini. Begini Bung Idris, menurut hukum alam atau dengan kata lain berdasarkan ketetapan sang cinta, rumusannya seperti memberi dan memberikan adalah hak, sedangkan menerima adalah kewajiban. Dalam kenyataannya Allah mempunyai hak untuk memberi dan memberikan kita rezeki menurut ukuran dan bentuk yang telah Allah tentukan sendiri, menurut ukuran kita masing-masing. Sedangkan kewajiban kita adalah menerima rezeki yang diberikan Allah apapun bentuknya dan bagaimanapun ukurannya. Dengan rumusan mendasar akan terjadi seperti ini. Karena memberi dan memberikan kita itu adalah hak kita, maka ketika kita memberi dan memberikan maka kita merasakan bahwa kita sedang mendapatkan hak kita. Begitu juga ketika kita menerima sesuatu, maka kita mengalami bahwa kita sedang melakukan dan melaksanakan kewajiban kita. Karena jika kita tidak menerima pemberian itu, maka kita sedang menolak si pemberi. Jika kasusnya ketika kita menolak pemberian Allah ke kita, maka itu artinya kita mengingkari Allah. Tapi jika kita menerima pemberian, maka pada hakikat kita sedang berterima kasih kepada si pemberi sekaligus membahagiakan si pemberi juga membahagiakan diri kita sendiri. Akibatnya siapapun yang memberi dan memberikan kita pasti akan mengalami kebahagiaan, sebab haknya terpenuhi seutuhnya. Jadi memberi dan memberikan itu adalah kebutuhan kita yang sangat mendasar ya. Begitu ya Bung Firdaus? Sangat tepat Bung Amarullah. Sekarang bagaimana dengan menerima, Bung Idris? Menurut yang saya difahamkan menerima adalah kebutuhan kita juga, Bung Firdaus. Nah, di sini kita sama-sama menyadari bahwa baik memberi dan memberikan maupun menerima adalah kebutuhan kita. Ya Bung Firdaus. Namun bagaimana hubungan antara taman investasi dengan taman hutan? Ini seperti dialog kita sebelumnya, Bung Amarullah. Dalam dialog tersebut Bung Amarullah mengatakan, taman adalah kebun atau hutan yang ditata rapi, apik dan bersih, yang memberikan banyak manfaat untuk manusia dan alam. Dan realisasi taman investasi adalah taman hutan. Taman hutan adalah realisasi taman investasi. Gimana ini maksudnya Bung Firdaus? Ya Bung Firdaus. Gimana penjelasan tentang yang Bung Firdaus nyatakan tersebut bahwa hasil daripada taman investasi adalah taman hutan? Baik, sekarang coba kita tanyakan tentang pernyataan Bung Amarullah di awal dialog kita tadi. Bung Amarullah mengatakan begini, investasi indah adalah bagaimana kita menanamkan indah dan keindahan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi indah nan abadi sekaligus keindahan yang semakin mendalam. Tolong Bung Amarullah jelaskan. Baik Bung Firdaus. Sebagaimana dialog kita sebelumnya Bung Firdaus telah menerangkan bahwa hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Kata pepohonan dapat mengandung arti banyak pohon sekaligus juga berarti berbagai macam pohon. Dalam istilah pertanian ada yang disebut tanaman keras, palawija dan sebagainya. Namun jika dikaitkan dengan program investasi indah, maka ada pohon yang berumur panjang, ada pohon yang berumur pendek, dan ada juga pohon berumur sedang. Jadi program investasi indah secara garis besar ada 4 macam, yakni 1. Program investasi indah jangka panjang. Ini kita akan menanam pohon yang dapat berumur lebih dari 150 tahun, misalnya pohon jati, kamper, meranti, borneo, karet, kapuk atau kapas dan pohon zaitun. 2. Program investasi indah jangka pendek.
Program ini adalah penanaman pohon dan tumbuhan yang berumur antara 2 tahun sampai dengan 15 tahun, misalnya pohon aren, pohon mangga, pohon kayu manis, pohon duren, pohon jambu klutuk. 3. Program investasi indah jangka menengah. Ini adalah penanaman tanaman, tumbuhan dan pepohonan yang berumur antara lebih dari 15 tahun sampai dengan 100 tahun. 4. Program investasi indah hari ini penanaman tumbuhan yang dalam waktu 40 hari sudah bisa menghasilkan, seperti sayur mayur, cabai, terong, juga tanaman rempah-rempah dan bumbu masakan, bisa juga tanaman obat. Lalu bagaimana hubungan antara investasi dengan penanaman pohon dan tumbuhan itu, Bung Amarullah? Jadi investasi bergerak dari 3 arah. Pertama dari arah penataan, pengolahan dan pengelolaan. Kedua dari arah proses. Ketiga dari arah pendanaan. Jadi ada 3 konsep yang harus dipadukan ya Bung Firdaus. Penjelasan lebih rinci, kita adakan dalam dialog dengan komentar para pemirsa sekalian. Dapat juga menghubungi staf WBK terkait.